berada di masa pandemi. Nah, kebayang kalau kita tidak memiliki sebuah teknologi yang mempermudah kita pada saat pandemi ini untuk mengikuti perkuliahan ya. Dimana kalau UBL ya kebetulan kita sudah siap, memang sudah ada sebuah aplikasi penunjang untuk semua kegiatan administrasi akademik yang ada di sebuah universitas kita. Nah, ini merupakan kemajuan teknologi ya, yang biasanya kita kalau kuliah itu harus datang ke kelas, dengerin dosennya ngomong, ngerjain tugasnya di kelas, absensinya juga pakai kertas ya. Nah, sekarang perubahan teknologi semua sudah berbasis teknologi dan lebih mudah. Dan kapanpun bisa kita lihat, kita bisa sebagai mahasiswa kita bisa lihat, oh saya sudah masuk berapa kali nih absensinya. Nah, bisa kita lihat semua ya, ini kemajuan dari sebuah teknologi. Kemudian juga terkait dengan di masa pandemi ini. Nah, kebayang kalau kita tidak ada bantuan teknologi tadi ya, dengan adanya teknologi kita sangat mudah. Mau keluar-keluar sekarang kan kita agak horor ya, ngeri-ngeri sedep ya, pengen beli makan, tapi kita mau ke sananya takut. Nah, sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk memudahkan atau dapat melaksanakan apa yang kita inginkan ya. Yang penting ada saldonya ya. Nah, contoh saya pengen makan pizza, tinggal saya pesan aja di aplikasi Gojek ya. Itu merupakan kemajuan teknologi ya. Dan sangat banyak sekali perubahan teknologi ini sehingga membuat kita semakin mudah dalam beraktivitas. Nah, tujuan dari teknologi informasi yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia ya. Tujuannya dari teknologi. Jadi mempermudah adanya teknologi ini tadi. Dan sekarang karena kita pandemi ya, kuliahnya via Zoom ataupun bisa media interaktif. Jadi walaupun ada yang di kampung, ada yang lagi dimanapun Anda berada, bisa diakses semua ya. Tidak ada batasan waktu dan tempat. Nah, fungsi teknologi informasi itu yang terdiri dari ini ya. Yang pertama adalah dapat menangkap, kemudian memproses, generate, kemudian di-generate ya, kemudian dapat disimpan dan ditransmisikannya. Ini fungsi dari teknologi informasi ya. Kelima ini merupakan fungsi dari teknologi informasi. Ini ya pengelompokan teknologi informasi ini akan berkaitan dengan di materi selanjutnya. Ini hari ini hanya ada pengantar saja. Nah, nanti yang berkaitan dengan pengelompokan ini akan dibahas nanti di minggu ke-4 sampai ke-6 dengan Bu Dian ya, yaitu ada hardware dan software ya. Di sini ada teknologi komunikasi itu, contohnya adalah komunikasi satelit, handphone, televisi dan selainnya yang berupa komunikasi. Kemudian ada teknologi inputan atau masukan. Nah, nanti ini kaitannya adalah perangkat keras atau si hardware, ada keyboard, ada mouse, ada barcode reader dan lain-lainnya. Kemudian ada teknologi output, ada monitor, fax, printer, speaker dan lain sebagainya ya. Masih tergabung ini adalah input output yang ada di hardware ya, teknologinya hardware. Kemudian ada software. Software ini nanti software apa saja? Ada sistem operasi, ada multimedia dan lain-lain ya. Akan dibahas di selanjutnya. Selanjutnya ada teknologi pemproses, ada CPU, Central Processing Unit, ada mikroprosesor, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu teknologi penyimpanan. Ada RAM, flash disk, dan hard disk. Kalau sekarang kan kita kayak flash disk ya, selalu kita bawa kemana-mana. Ya, kemudian hard disk eksternal juga ya. Kalau zaman saya sekolah kuliah dulu, saya masih pakai yang namanya CD sama disket ya. Kalau sekarang kan udah lebih mudah dan makin ke sini harga pun semakin murah. Nah, selanjutnya ada infrastruktur teknologi informasi ya. Ini tadi ya sama kaitannya ya, ada infrastruktur itu ada hardware, software, jaringan komputer. Nah, jadi kalau nggak ada jaringan komputernya, gimana kita saling terhubung ya? Kemudian ada yang namanya basis data. Seberapa penting teknologi informasi komunikasi bagi kehidupan kita sehari-hari? Ternyata teknologi informasi ini sangat penting sekali ya. Kalau kita nggak sampai hari ini kita tidak ada sebuah teknologi, maka kegiatan kita sehari-hari ini akan terhambat ya. Kalau sekarang kan dengan adanya teknologi dapat mempermudah kita. Ya banyak lapangan pekerjaan baru yang merupakan
dampak atau keuntungan dari sebuah adanya teknologi yang baru ya. Selain itu juga mungkin memang ada dampak kekurangannya, banyak juga yang tidak mendapatkan pekerjaan karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, tadi hanya pengantar saja sehingga nanti di ke depan kalian sudah cukup memahami, bisa paling tidak ada sedikit gambaran tentang teknologi. Ya. Jadi teknologi itu bisa handphone, bisa laptop, bisa aplikasi-aplikasi lainnya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Nah, terkait mata kuliah ini, semua materi perkuliahan sudah ada di aplikasi UBL Apps. Kalian dapat lihat materi tersebut di menunya kelola konten ya. Kelola konten ada pertemuan 1 dan 2 sudah muncul nggak di aplikasi kalian? Dari sisi login mahasiswa. Sudah ada yang buka? Oke, nanti silakan di-download. Untuk hari ini sampai dengan minggu ketiga itu tidak ada tugas ya, karena kalian masih mengikuti workshop IoT ya. Jadi tugas itu nanti setelah minggu keempat ya. Masih ada yang ingin bertanya? Jadi harapan saya kalau apapun kendala kalian, silakan kita diskusikan di grup ya, tidak usah japri ya. Jadi kalau japri nanti pegel-pegel jawabnya itu lagi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya. Di sini ada Kak Dian udah masuk belum Kak Dian? Bu Dian udah masuk belum? Udah, Bu. Udah, oke. Bu Dian mungkin ada yang mau disampaikan Bu Dian? Nanti Bu Dian di materi hardware dan software ya. Iya, boleh, Bu. Mungkin nanti teman-teman kita coba eksperimen tentang IT yang terbaru. Kita coba belajar kalau tentang hardware, kalau dari yang zaman dulu sampai sekarang kita pertemuannya bukan 16 kali pertemuan. Jadi kita cari yang terbaru aja, nanti kita coba belajar Arduino dengan AI-nya. Gitu sih, Bu. Kemudian Oke. trainingnya sampai minggu kedua atau ketiga ya, Bu? Itu kalau ngelihat jadwalnya kan 2 minggu ya, mulai besok sampai dengan minggu depan berarti. Berarti kalau sekarang ini kan sudah minggu kedua. Ya, minggu kedua ya. Minggu kedua berarti 3 dan 4. Minggu kelima kita baru masuk ya. Berarti kita bertemu di minggu kelima ya, Bu ya? Tetap Ya, muka. minggu kelima. Nanti mungkin Bu Dian mau offline atau offline mumpung kita lagi di Zoom, jadi nggak nanya ulang-ulang lagi nih mahasiswanya. Sebenarnya tergantung mahasiswanya. Kalau yang udah ngambil offline, kira-kira bersedia hadir atau enggak? Yang udah pada ngambil offline. Bersedia, Bu. Bersedia, Bu. Bersedia, Bu. Kalau maba ini antusiasnya tinggi ya, pengennya sih offline ya. Sebenarnya memang enakan offline, cuman kendalanya kalau terlalu banyak juga nggak bisa. Jadi yang offline hanya sesuai yang mengambil saja ya. Oke, Ya. sampai dengan tadi kita ngelihat sampai minggu ke-12 kita tetap berarti pertemuannya tetap muka semua offline aja ya. Yang offline, yang online tetap ada. Sama aja kok yang offline sama online. Mungkin nanti kan ada Zoom-nya juga ya Bu Dian ya, diarahkan ke untuk yang online. Iya, Bu. Nanti juga tentatif sih teman-teman kalau misalnya kita masih dibatasi untuk pertemuannya, nanti kita coba online. Jadi mungkin nggak selalu offline juga sih. Ya, cukup itu aja sih, Bu. Mungkin untuk teman-teman yang udah punya laptop, coba siapin aja aplikasinya pakai aplikasi Arduino IDE. Di sini udah pada punya laptop belum? Udah, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Belum. Udah, Bu. Nanti, Bu. Masih ada yang belum ya? Aplikasinya kirim ke grup aja, Bu. Bu minta linknya aja, Bu. Iya, minta link kirim ke grup saja nanti, Bu. Link apa ya? Link apa ya? APK.
link APK yang tadi, Bu. Pulsanya ada komputer. Oh, Link yang suruh apa? download Arduino Iya. tadi, Budian. Mereka minta Oh linknya. iya, nanti aja. Nah, Kalau sekarang nanti lupa kan kalian juga perlu iya. training dulu ya. Ya. Nanti aja di Masih lama pertemuan juga selanjutnya. minggu kelima ya. Iya. Jadi yang harus disiapkan itu ya karena namanya juga kita jurusannya ada fakultas komputer ya, harusnya sudah punya laptop. Kalau kita fakultas komputer nggak punya laptop, kita mau ngapain? Karena rata-rata praktikum ya, ada praktikumnya. Kalau coding kan nggak mungkin di kertas ya, apalagi juga itu praktikum Arduino kan nggak mungkin kita tulis di kertas ya. Jadi siapkan bagi yang offline itu siapkan laptopnya. Kalau yang online juga harusnya sih sama ya, mempraktekkan sendiri di rumah. Bedanya kan itu ya. Bu. Kalau pakai handphone juga gimana kuliahnya? Bu, izin bertanya, Ya, gimana Wayan? Spek laptopnya itu yang gimana, Bu? Yang bisa buat coding. Speknya. Speknya sih nggak ada, yang penting bisa dipakai gitu sih. Karena kita perbedaannya sih kan teman-teman nih prakteknya bukan di semester ini aja. Kalau dengan Mbak Dian mungkin speknya standar aja karena kita kan bukan yang berat-berat banget nih. Tapi kalau teman-teman nanti masuk di semester 2, semester 3 itu nanti ada macam-macam praktik pemrogramannya juga. Karena kan teman-teman nih Fakultas Ilmu Komputer pasti ada yang namanya praktek sampai semester 5 ya, Bu ya. Ya, betul. Sampai Iya. semester 5 itu pasti ada Sampai yang di namanya 6 juga masih ada. Kan ada mata pemrograman ini ya. Iya, Bu. belum lagi setelah semester 5, semester 6, semester 7 Mau teman-teman tuh ngerjain buat skripsi. Jadi yang namanya laptop tuh sebenarnya bukan kebutuhan Fakultas Ilmu Komputer aja, sudah hampir seluruh fakultas itu butuh yang namanya laptop. Jadi ya beli aja yang sesuai standar lah. Kalau misalnya budgetnya nggak terlalu besar, punya kamu, tapi nanti coba di-upgrade sedikit-sedikit, kayak misalnya RAM-nya, Mantap. Ya, Bu. Ya. SSD-nya ditambah. Gitu aja sih saran Bu, dari saya Mbak izin Dian. bertanya. Iya, gimana Li? Bu, saya mau bertanya kalau misalnya untuk praktikum mungkin online kan kurang kurang efektif mungkin ya Bu dibanding offline. Jadi gimana kalau misalnya bisa offline gitu Bu? Tadi ya karena pandemi masih dibatasin, nggak semuanya bisa. Jadi Li sudah pilihnya itu online atau offline kemarin? Kemarin untuk praktikum saya kebagiannya yang online. Oh, karena nggak bisa dipaksain juga, karena kita tidak diizinkan ya kalau untuk penuh-penuhan kelasnya ya. Mungkin ini aja Li, kamu coba coding kalau praktikum dipraktekkan sendiri di rumah. Tapi pada saat ada terkendala, kan sama sih sebenarnya di kampus sama di rumah tuh sama aja. Cuman kalau terkendala, kalau offline kan enak tuh dosennya ada langsung tuh bisa langsung bisa dibahas ya. Tetapi kalau yang di online kan butuh waktu karena mengingat ya pada saat dosen mengajar baik offline maupun online itu kan jadi berbarengan jadi dua ya, nggak bisa fokusnya akan terbagi. Kalau yang offline kan bisa langsung. Gitu aja sih, bisa didiskusiin aja nanti di grup, boleh di grup atau kalau lagi Zoom bisa di live chatnya ya, gitu. Gitu ya Bu Dian ya, boleh bertanya kan ya, walaupun online. Nggak ada masalah Boleh, Bu. sih. Karena kan nanti kita terhubungnya dengan YouTube, bisa tanya aja di komentarnya, tapi YouTube-nya nggak dipublikasi ya. Tidak Di dipublikasi, private tapi ya buat bisa kita aja. dikomentar. Iya, dan sebenarnya sih gak bener sih kalau misalnya ngikutin online itu nggak bisa ngikutin karena kita ada lihat kontennya itu video YouTube. Justru sebenarnya kita lebih mudah belajarnya itu pakai YouTube. Karena kalau misalnya ada yang ketinggalan kita bisa di backward aja. Ulang lagi. Iya. Malah lebih jelas ya. Baik, ada lagi? Jadi sama aja ya Lia, mau online mau offline ya. Kembali ke individu mahasiswa. Kalau mahasiswanya memang yang rajin, yang mau baca, yang mau lihat, memutar ulang video, itu akan malah lebih pinter ya nanti dia ya. Kecuali yang memang pengennya offline gitu, kelihatan langsung sama dosennya. Habis itu udah. Sebenarnya kan sejak adanya online ini sangat diperkaya sekali ya. Kalian bisa eksplorasi dari
media online, di YouTube, di Google itu sudah sangat banyak sekali materi-materi ya. Gitu ya, Li? Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Jadi kalau ada pertanyaan nanti jangan sungkan dengan Bapak Ibu dosennya ya. Boleh bertanya. Ya, Bu. Makasih. Ada lagi? Mungkin nanti kalian akan banyak sama Bu Dian ya. Materinya ya. Kalau di Ibu tadi seperti saya Ibu jelasin hanya di beberapa aja yang nanti yang ketemu Ibu di kelas offline-nya. Selanjutnya nanti juga ada Kak Juna untuk belajar jaringan. Masih ada pertanyaan di sini mumpung masih ada Bu Dian? Ibu, Patricia Pasar Ibu mau bertanya. Bu, kan tugas Ibu ini ada yang di pengantar TI dan komunikasi itu deadline-nya 2020. Itu gimana ya, Bu? Itu yang mana ya? Saya aja nggak. Oh, belum saya hapus itu bukan. Jangan dikerjain dulu. Ibu belum hapus. Itu masih materi tahun kemarin. Iya, Bu. Belum dihapus nih mau saya nonaktifin dulu. Itu nggak berlaku. Tugas belum ada. Tadi seperti Ibu jelaskan, tugas-tugas belum ada. Kalau Oke, materi konten kuliah cuman ada 2 kan hari ini ya. Di sistem yang kalian buka ada cuman 2 ya. Nggak banyak kan keluarnya. Kemarin sudah Ibu nonaktifin semua soalnya. Bu. Oke, Bu. Cuman 2 ya. Iya, Bu. Nanti kalau tugas enggak. Nanti kalau untuk tugas ada informasinya juga. Kita kasih tahu di grup ya. Ibu lupa belum ngerubah itu ya. Makanya 2020 itu angkatan kemarin yang sebelumnya ya. Jadi abaikan saja. Oke, Bu. Masih ada? Terima kasih. Di sini ada Pak Juna sepertinya, Bu. Ada Pak Juna. Oke, mana Pak Juna? Halo. Biar kita Halo, kenal Bu. dulu sama ini Pak Juna. Iya, Bu. Ini Oke. komputer, Bu. Nggak bisa. Oh ya pakai. udah, nggak apa-apa. Dengar suaranya aja udah ada sahdu ya. Oke, nanti ini ada adik-adiknya untuk belajar jarkomnya sama Kak Juna aja ya karena dia masih muda banget ya. Masih muda Siap, Bu. banget ya. Jadi panggilnya Kak Juna aja. Nama trennya adalah memang Kak Juna ya. Jadi kalian Siap, bisa Bu. nanti belajar jaringan sama Kak Juna. Ada 2 kali pertemuan ya Kak Juna ya. Karena ada Iya, 2 Bu. kelas juga. Nah, Sudah masing-masing kelas itu ada 2 pertemuan. Siap, Bu. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Jadi kalau ada informasi di grup juga dibaca baik-baik dulu, baru ditanyakan, diresapin dulu ini maksudnya apa, baru dipertanyakan. Jadi nggak nanyanya sama dengan teman-temannya, yang ditanya itu lagi, yang ditanya itu lagi. Udah? Sampai sini udah dulu ya? Gak ada lagi yang mau bertanya ya? Oke, kita silakan kita tutup aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Bu. Hah? Makasih, Bu.